Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri. Siap untuk memuji Tuhan? Yang siap mari berikan kemuliaan baginya. Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Wah, kurang terdengar di belakang, masih belum ada yang ngomong soalnya. Apa kabar pagi hari ini? Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan minggu ini? Boleh angkat tangannya, berikan tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini kita mau sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan, amin. Mari sama-sama dalam minggu ini kita ingat kebaikan Tuhan apa saja yang Tuhan telah berikan ke dalam hidupmu. Bisa kita ingat dalam hari Senin, Selasa, mungkin Rabu. Hal-hal sekecil apapun itu bisa mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus itu baik, amin. Baik, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Bapa. Pagi hari ini kami mau sama-sama bersyukur kepadamu atas berkat-Mu di minggu ini, perlindungan penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, tiada hentinya kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Kami mau senantiasa Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami mau senantiasa Tuhan berikan perbuatan-perbuatan baik dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau terus pakai kami menjadi alat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Pagi hari ini kita mau sama-sama naikkan puji-pujian yang terbaik baginya, amin. Sama-sama nyanyikan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Sama-sama nyanyikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Kita mau sama-sama bersyukur atas rahmat-Nya yang penuh kuasa, atas kasih dan cintanya. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Bapak Ibu, Dia Tuhan yang baik, amin. Bahkan sehelai rambut kita aja Tuhan tahu. Dia begitu Tuhan yang sangat detail memperhatikan hidup kita. Mari kita sama-sama tiap hari kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Dia Allah yang besar dan mulia, yang percaya serukan haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Kami puji Kau Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang layak disembah. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu, Jesus. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biar semua yang bernafas memujimu, Allah yang hidup, Allah yang hebat, dan Allah yang perkasa. Haleluya.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sama-sama kita angkat tangan tinggi-tinggi. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes Lord, kami mau mengimani dalam hati kami, Kau Allah yang terbesar dan termulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Yes Lord, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi imani dalam hatimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Yes Lord, biarlah semua memujimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia, Tuhan Allah yang hebat, yang perkasa. Dia Allah yang luar biasa. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai amplop, bisa mengangkat tangannya dan Asyara akan membantu. Dan bagi yang ingin memberikan secara non-tunai bisa ditransfer melalui rekening GBI WTC Kota Wisata. Baik, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan sama-sama kita deklarasikan persembahan. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga, menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis, dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Apakah pada pagi hari ini ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja kami? Bolehkah mengangkat tangannya? Baik, saya lihat kita semua adalah jemaat yang setia dan itu tugas kita untuk membawa jiwa-jiwa baru ke tempat ini, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan
Pada pagi hari ini kami mau datang kepadamu dan kami mau berserah sepenuhnya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami, buat kekuatan dan penghiburan-Mu yang selalu Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama serahkan segala kekhawatiran-Mu pada Tuhan. Sama-sama datang kepadanya dengan hati yang tulus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Saya undang Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita imani dalam hati bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel,
yang selalu beserta kita. Allah yang sangat setia, yang tidak pernah meninggalkan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Imani dalam hatimu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Sekali lagi serukan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama sembah Dia, sama-sama berserah kepadanya. Apapun yang sedang engkau khawatirkan, bawa beban itu pada Tuhan. Ya Rabba kaya rasya kaya Rabba papa 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 papa. Rabba kaya rasya kaya Rabba papa 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 papa. Ya Rabba kaya rasya kaya Rabba papa 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 kaya rasya kaya re.
Orapakara shakara pa 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 pa. Jesus, Jesus, Jesus. Orapakara shakara pa 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 pa. Orapakara shakara pa 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 pa. Yarapakara shakara pa 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 pa. Orapakara shakara pa 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 pa. Yarapakara shakara pa 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 pa. Allah yang setia, kami mau berserah sepenuhnya padamu Tuhan. Orapakara shakara pa 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 pa. Orapakara shakara pa 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 pa. Shakara pa 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 pa. Orapakara shakara pakara she. Orapakara shakara pa 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 pa. Sharapakara shakara pakara she. Orayarapakara shakara pa 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 pa. Yarapakara shakara pa 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 pa. Jesus, Jesus, Jesus. Orayarapakara shakara pa 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 pa. Orapakara shakara pa 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 pa. Shakara pa 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 kara shakara pa kara she. Yarapakara shakara pa 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 pa. Orayarapakara shakara pa 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 pa. Yarapakara shakara pa 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 pa. Orapakara shakara pa kara she. Yarapakara shakara pa kara she. Orapakara shakara pa 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 pa. Yarapakara pa 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 pa. Orapakara shakara pa 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 pa. Yarapakara shakara pa kara she. Oh Jesus, Jesus, Jesus. We worship you, we glorify your name, oh God. Yarapakara shakara pa 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 kara she. Yarapakara shakara pa 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 pa. Yarapakara shakara pa 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 pa. Orapakara shakara. Yarapakara shakara pa pa kara. Orapakara shakara pa kara. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Yarapakara shakara pa 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 pa. Orapakara shakara pa kara she. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, Papa. Oh, we praise you, we honor you, we glorify your name, Lord. Sharapakayara she. Orapakayara shakayara pakayara she. Oh, Jesus. Sharapakayara. Shakayara pakayara. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus, ku sembah, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, Jesus, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus, ku sembah-sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau.
sembah Kau, Yesus ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Hiara lama yara lamo. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu yang kudus, nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang mulia Lawatan-Mu turun atas setiap kami ya Tuhan Yesus. Curahkan Tuhan belas kasihan-Mu atas kami semua. Curahkan Tuhan urapan-Mu. Curahkan Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi semua jemaat. Penuhi semua gereja-Mu Tuhan. Penuhi kota kami. Penuhi Indonesia dengan kasih-Mu Tuhan. Yarala bataka yarala bayarala shanda yarala bayarala bayarala bataka yarala mashanda. Ina makara yarala taka yarala bayarala mashanda yarala. Rataka yarala bayarala 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 mashanda yarala bataka yarala bayarala bayarala. Una makara yarala mashanda yarala bayarala taka yarala mashanda. Yarala bayarala bayarala mashanda yarala bayarala bayarala. Lawat kami, penuhi kami Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Penuhi Tuhan kota kami. Penuhi Tuhan dengan kemuliaan-Mu. Penuhi Tuhan Yesus Indonesia. Yarala bataka yarala yarala masyanda yarala yarala bayarala 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 bayarala. Hima kataka yarala yarala masyanda yarala taka. Hima yarala taka yarala bayarala bayarala bayarala. Hura bayarala bayarala masyanda yarala taka. Hina makara yarala bayarala bayarala masyanda yarala. Rana kataka yarala bayarala bayarala masyanda. Yarala bayarala bataka yarala bayarala bayarala masyanda yarala. Dari waktu ke waktu Tuhan umat-Mu memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun demi tahun. Puluhan tahun kami terus Tuhan Yesus datang menyembah-Mu.
Bahkan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami Tuhan Yesus. Kami tidak pernah dapat balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tapi satu hal yang kami minta juga di hadapan-Mu ya Bapa. Pakai semua hidup kami Tuhan. Di sisa waktu yang masih ada ini. Bapak Ibu yang rindu hidup kita boleh berguna bagi kerajaan Tuhan. Kita buka hati kita dan kita angkat tangan kita. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat dari hati kami yang terdalam Tuhan Yesus. Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Ampuni kalau ada kelemahan, kesalahan Tuhan. Dari perkataan, dari pikiran, perbuatan kami. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tuhan basuh kami semua dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Layakan kami Tuhan. Biarlah perkenanan-Mu Tuhan pagi siang hari ini turun atas setiap pribadi kami. Penuhi kami dengan kepenuhan Kristus. Penuhi kami Roh Kudus. Sehingga kami terus semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Kami boleh menangkap isi hati-Mu lebih dan lebih lagi. Biarlah detak jantung kami satu frekuensi dengan detak jantung-Mu Tuhan. Yaitu jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hati kami, mata kami terus tertuju kepada Engkau. Dan pagi siang hari ini Tuhan Yesus, seberapapun kami yang hadir Tuhan melawat setiap pribadi Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan secara maksimal. Kami percaya pada saat kami Tuhan Yesus mengosongkan diri kami. Roh Kudus memenuhi seluruh kepenuhan Kristus dalam hidup kami. Seluruh karakter kami. Dari setiap hati kami Tuhan ganti dengan hati Kristus. Hati yang penuh dengan kelemah lembutan, kesetiaan, ketaatan, kemurnian. Setiap jiwa kami yaitu pikiran, perasaan, perkataan, kehendak kami Tuhan ubahkan menjadi pikiran, perasaan, perkataan, kehendak Kristus. Bahkan tubuh kami dengan segala kelemahan-kelemahannya Tuhan. Ada jutaan sel yang rusak tiap hari. Tuhan ganti dengan sel-sel yang baru. Sel-sel Kristus. Sel-sel yang penuh dengan urapan. Sehingga roh, jiwa dan tubuh kami terus terpelihara sempurna. Sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami boleh Tuhan terangkat menyongsong Engkau di awan-awan yang permai. Itu yang menjadi passion kami. Itu yang menjadi kerinduan hati kami yang terdalam ya Bapa. Dunia dengan segala keinginannya sedang menuju pada kebinasaan. Tapi orang-orang-Mu yang benar akan hidup oleh iman. Dalam pengharapan Kristus dan kasih Kristus yang terus disempurnakan hari lepas hari. Urapi setiap kami, berikan telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Kepekaan untuk mendengar suara-Mu dan ketaatan untuk melakukan segenap kebenaran firman-Mu. Pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Sehingga seluruh kebenaran firman ini disampaikan pagi siang hari ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat-lipat kali ganda. 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang di hadapan-Mu. Bukan buah yang masam, juga bukan buah yang busuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang pagi hari ini mungkin pada siang hari ini juga belum dapat hadir. Mereka yang sakit Tuhan kami percaya oleh bilur-bilur kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terikat Tuhan bebaskan setiap kami. Kami berdoa juga untuk rekan pelayanan kami, hamba-Mu Pastor Bram sebagai gembala di tempat ini. Dimanapun hamba-Mu ini berada melayani Tuhan, Tuhan juga memberkati, mengurapi dengan luar biasa. Dan seluruh keluarga besarnya, seluruh jemaat di tempat ini, Tuhan pakai, Tuhan urapi, Tuhan berkati dengan dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, diberkati bersama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak kasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat semua, salam kenal juga. Nama saya Didi Nata. Nata tuh N-A-T-H-A. Didi S Nata. Nah, si S-nya itu Sidayana. Apa tuh Sidayana? Kalau orang Sunda Sadayana begitu. Sadayana semua gitu. Sidayana itu Sidayana DHA itu berasal dari kata Sansekerta. Sebetulnya dari kata Siddhartha. Jadi bapak saya dulu tuh calon biksu. Jadi tinggal dibotakin dia jadi biksu.
Tapi untung dijodohin sama ibu saya. Jadi selisihnya 12 tahun. Ya, 12 tahun lahirlah si Didi. Ini namanya si Didi. Ada si Budi di sini? Nggak ada si Budi. Biasanya kan ini si Didi, ini si Budi. Ya kan? Gampang itu anak SD semua begitu ya, bener nggak? Nggak tahu sekarang masih pakai nggak? Biasanya begitu. Ini si Ani gitu kan. Nah, saya mengembalakan terima kasih sebelumnya, saya mengucap syukur untuk Tuhan Yesus ya, dan juga gembala Bapak Ibu yang terkasih yaitu Pastor Bram dengan Ibu dan semua rekan-rekan pelayanan di tempat ini, juga seluruh jemaat yang boleh memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami satu pelayanan di marketplace dengan Pastor Bram untuk gerakan transformasi Indonesia, bahkan menuju ke bangsa-bangsa kalau Tuhan izinkan sampai ke Yerusalem. Karena dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dari ujung bumi balik lagi ke Yerusalem. Sekarang gerakannya itu udah back to Yerusalem. Makanya jam Tuhan itu kan bangsa Israel. Sekarang dia tinggal digenapin, itu udah menuju ke 12. Sekarang 11.42. Nggak kebetulan juga ya. Ya. Tapi jam kiamat tuh Bapak Ibu lihat nggak? Pernah tahu kan? Di berita-berita dia tinggal 90 detik lagi. Satu harinya Tuhan berapa lama? 1000 hari. Nggak salah. Ayo lihat lagi. Satu hari sama dengan 1000 tahun. Itu beneran atau ilustrasi? Siapa yang bilang ilustrasi angkat tangan? Siapa yang bilang beneran angkat tangan? Gak ada orang ini di sini. Ngeri nih saya udah mulai. Tapi melihat penampakan banyak begini. Ya. Saya mengembalakan di Cinere. Di Cinere itu ada 33 gereja. Ya, jadi ada gereja dan kapel, kami juga di kapel Maranatha. Kalau kapel tuh belum ada izin gerejanya, belum ada IMB-nya. Kalau gereja tuh ada IMB-nya dengan 100 masjid dan musola di sana. Nah kemarin sempat bulan 9 di resolusi, ribut besar itu. Sampai se-Indonesia tahu semua. Sampai Gus Yakut juga turun tangan, sampai akhirnya Pak Jokowi keluarin satu perpres langsung. Itu udah klimaks itu. Ya, memang mau coba dipecahin di daerah sana ya. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi kita yang mengasihi Dia, titik, lanjut, yang mau mengasihi Dia, yang mau, coba buka Roma 8:28 ya, buka dulu. Yang mau terpanggil sesuai dengan rencananya, ya. Ya, yo. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Siapa yang mau terpanggil sesuai rencana Tuhan? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ikut Tuhan, ya. Keselamatan gratis, karena nggak ada satu orang pun yang dapat membayar keselamatan. Ya, nilainya nggak terbatas. Mau kumpulin harta sedunia nggak bisa. Beli keselamatan nggak ada keselamatan. Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ikut Tuhan, bayar harganya. Melayani Tuhan, bayar segala-galanya. Bahkan nyawa kita, taruhannya. Yang setuju katakan amin. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kita mati aja yuk sama-sama. Pasangan bom gitu. Itu mati konyol namanya. Ya, enggak begitu gitu. Enggak begitu. Jadi ada orang yang bilang gini, nanti kalau saya mati di nisan saya tulis saja hidup. Dia enggak bilang hidup, dia enggak berani bilang hidup adalah Kristus, tapi dia bilang mati adalah keuntungan. Enggak bisa. Ayat tuh enggak bisa dipotong-potong. Kalau hidupnya tidak bagi Kristus, mati itu kerugian. Tapi kalau hidup kita bagi Kristus, dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan, menggenapi, mati itu adalah keuntungan. Kemarin saya punya 3 anak, itu istri saya,
gini Bu Ami, namanya Ami. Ya, Ami tiga anak sama kayak Pastor Bram juga. 3 ya Bu ya. Ya, 2 laki-laki, 1 perempuan. Kalau Pastor Bram sama kan? 2 laki, 1 perempuan. Puji Tuhan, haleluya. Tapi usianya yang paling besar anak saya 37 tahun. Kalau ada ya 37 tahun, kemarin dia baru meninggal. Baru meninggal. Jadi kalau itu spesial, nanti kalau memang ada kesempatan saya bersaksi. 37,8 bulan. Jadi percis waktu dia 4 tahun saya lahir baru, saya mulai ikut Tuhan, 33,5 tahun, percis umurnya Tuhan Yesus. Jadi 4 tahun ditambah 33,5, dia 37,5 tahun dia meninggal. Kayak udah dipasangin alarm di sininya, tes, lewat. Ya, kenapa? Waktunya sudah sangat singkat. Itu yang kami dapetin, acceleration, percepatan. Tapi harus terjadi dulu pertobatan. Tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Yang setuju katakan amin. Ya, nggak ada pertobatan, nggak ada pemulihan. Kita buka 2 Tawari 7:14. Sekarang kita masuk di dalam 2 Tawari 7 ayat 14. Ini ayat gak boleh dilupakan, gampang. 2 kali 7 berapa? 14. Ingat ya, 2 kali 7 14. Jadi 2 Tawari 7 14. Ini pasti Bapak Ibu sudah sering baca, sering kumandangkan. Sama-sama kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan umatku yang atasnya siapa? Namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari siapa? Wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Katakan amin. Siapa yang rindu Indonesia dipulihkan? Ini berapa belas tahun, berapa puluh tahun sudah kita doakan. Ya, ayat ini muncul. Ya, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Umatku itu yang pertama. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Dan umatku, kata umat jamak atau tunggal? Jamak. Banyak. Berarti harus ada unity. Sama kayak doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga. Bukan Bapa saya. Bapa saya yang ada di sorga. Berarti bapaknya udah meninggal dong. Kalau Bapak saya memang udah meninggal juga. Udah di sorga juga. Bapak kami, berarti Bapak saya, Bapak kita semua. Kalau saya tidak ada unity dengan Bapak Ibu semua, gereja-gereja pecah. Bisa kita sebut Bapak kami? Enggak. Itu yang Tuhan Yesus doakan sampai sekarang. Biarlah mereka sempurna menjadi satu agar dunia percaya. Gereja bisa bersatu enggak? Saya mau tanya, Tuhan datang dulu baru gereja bersatu atau gereja bersatu dulu baru Tuhan datang? Gereja bersatu dulu baru Tuhan datang. Sekarang menurut Bapak Ibu gereja udah bersatu belum? Belum. Jadi kapan? Nah, kok dibalik lagi? Tuh. Tadi siapa yang bilang tunggu Tuhan datang? Ayo. Gini, saya tanya lagi Bapak Ibu. Uang bukan segalanya, amin? Tapi segalanya butuh uang, amin? Kena kejebak kamu. Kejebak, jangan amin-amin dulu, mikir dulu baru ngomong. Uang bukan segalanya, itu pasti amin. Tapi segalanya butuh uang, ya sama sarwa jeng bohong kata orang Sunda. Sami mawon itu mah. Begitu kita kena atau ada satu orang kena cancer stadium 4, uang dia habis sudah. Teman saya, teman pelayanan dia guru dalam pelayanan.
Pak Didi, untung saya masuk asuransi dulu. Asuransi habis 2,5 miliar, jatuh tempo, nggak mau diperpanjang lagi. Sampai mohon-mohon, untung bisa loh. Jadi untung saya masuk asuransi, kalau enggak habis hartanya. Emang udah habis juga, dia banyak utang juga. Ya, masuk jaminin di bank juga. Nah kalau dia bicara begitu, untung asuransinya ada. Enggak ada sebetulnya enggak. Kalau saya bilang begini, saya pernah kena serangan jantung itu umur 39 mau masuk 40. Udah gak bisa napas. Tadi saya udah saksikan gara-garanya salah pakai mimbar. Bersaksi, turunin api, zamannya Elia itu, hantem itu kita punya musuh, gak boleh. Gitu. Harus pakai dengan belas kasih. Jadi kita jangan sembarangan mengaminkan pendeta punya ngomongan kalau dia bukan berdasarkan firman, bukan. Enggak Pak, salah. Harus berani. Jangan main amin aja, itu namanya ABS, asal Bapak senang. Enggak bisa. Ya, kita ini dewan musyawarah. Silakan kalau salah dikasih maaf, enggak apa-apa. Nah, atau ntar ketemu pulangnya. Boleh, enggak ada masalah. Bisa aja kalau dia bukan berdasarkan pengurapan, lalu dia tidak berdasarkan literatur yang sesuai dengan firman Tuhan, salah, bisa terjadi. Saya kembalikan lagi, tidak akan mungkin Tuhan datang karena kepala gereja adalah Kristus. Ya, makanya dia bilang, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Karena tubuhnya terpecah-pecah. Gereja itu sulit bersatunya. Nah, gereja harus bersatu. Seperti apa? Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Coba tayangkan. Ini ada 4 tingkatan di sini. Kalau udah siang begini, saya bisa sampaikan firman Tuhan sampai jam 2. Ini kan nggak ada lagi kebaktian ntar setelah jam 2. Ya, kalau yang pertama tadi kita kebut-kebutan. Ya, bener nggak? Tadi hujan juga, sekarang udah tenang-tenang aja. Sudah pada makan siang? Belum. Ya, nanti habis selesai makan siang ya, tapi sendiri-sendiri. Enggak. Ya. Kalau enggak apa-apa, jadi ntar pikirannya makan lagi. Ya, jadi makan firman dulu. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Sudah, kita baca sama-sama. 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah berapa? 3.000 jiwa. Dalam satu hari 3.000 jiwa. Kemudian 42, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Unity dalam doa, pujian penyembahan. Sudah belum kira-kira gereja bikin KKR sama-sama? Sudah, banyak. Sudahlah Bu. Emang Ibu belum pernah ya hadir ya? Kesian banget ya. Hah? Belum Bu. Yang benar, zamannya NPC, National Prayer Conference itu 1, 2, 3 itu di GBK itu di mana-mana itu kalau bicara pujian penyembahan bersama udah terjadi. Benar gak? Gereja sekota, kami di Cinere buat juga. Di sini nggak tahu ya, di mana? Cibubur. Cibubur ada ininya nggak Bu Pendeta? Bu, maksudnya kalau di Cinere itu ada FKK, Forum Komunikasi Kristiani. Di sini ada nggak? Ada ya Bu? Nah itu berarti udah ada. Di dalam doa pujian penyembahan. Terus lanjut. Ayat 43, 23. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ini mujizat di mana-mana. Yang buta lihat, yang lumpuh berjalan. Ya, macam-macam, banyak pasti. Udah ngalamin kita semua. Kemudian 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Sudah terjadi belum? Siapa yang bilang sudah, angkat tangan. Siapa yang bilang belum, angkat tangan. Dari tadi kayak gak ada orang lagi. Tadi suara siapa itu? Kalau disuruh angkat tangan, gak ada angkat tangan. Tapi suaranya ada, kan ngeri-ngeri juga tuh. Ya kan? Siapa yang bilang sudah? Pasti belum.
Ini nggak gampang loh aplikasi ini. Nggak mudah, tapi gereja mula-mula terjadi. Itu gambaran gereja akhir zaman, New Apostolic Reformation menuju ke sini. Transformasinya nih menuju ke sini. Nah banyak pendeta begitu baca ayat ini dia loncatin. Jangan salah tafsir ya katanya. Kalau gitu enak yang miskin, yang kaya pasti rugi. Nah dia belum ngerti sebabnya. Dia nggak tanya sama Roh Kudus bagaimana mengaplikasikannya. Gampang itu, Tuhan udah kasih hikmatnya. Cuma mau nggak kita? Bahkan se-Indonesia bisa dibuat itu. Ya, akar dari segala kejahatan apa? Cinta uang. Akar dari segala kejahatan cinta uang. Akar dari segala kejahatan. Siapa yang mau berhenti berbuat jahat di tempat ini angkat tangan. Nih, saya tanya lagi nih. Kalau udah gini mesti dipanggil tumpang tangan satu-satu. Siapa yang mau berhenti berbuat kejahatan angkat tangan. Berarti mau lanjutin terus ya kejahatan. Ya sudah, tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Nggak mau angkat tangan. Siapa yang mau buat kejahatan terus angkat kaki aja udah. Siapa yang mau berhenti berbuat kejahatan angkat tangan. Saya mau berhenti cinta uang. Itu nggak gampang, itu yang harus didoakan. Romamon itu ada di gereja juga. Dia mendominasi gereja juga. Bukan hanya bangsa ini. Makanya korupsi terjadi di mana-mana. Jadi ini yang harus dipelajarin dulu, harus ngerti dulu. Enggak mudah. Prove it, buktikan, ngusir setan gitu. Setan ketawain aja, Allah lu masih cinta uang. Ya kan, madut gitu. Begitu ngeliat duit, meleng gue sabet. Ya kan, ambil aja udah, korupsi semuanya. Mumpung, aji mumpung. Nah perhatikan 45 sama-sama 23. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan berhati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait suci. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Ini kan ada ada yang namanya cell group. Secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. 47 sama-sama, 23. Sambil memuji Tuhan dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Kenapa gereja belum disukai semua orang? Karena belum unity. Sampai pada level keuangan. Ini tantangannya. Ini challenge-nya. Nggak mudah. Kau saudaraku, kau sahabatku, tapi duit kantongnya beda-beda. Nyanyi lalu sampai jontor sono. Diketawain sama iblis. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Pret. Ya kan? Kau saudaraku, nyanyi mah gampang. Nyanyi gampang, semua orang bisa, buktikan. Begitu ditantang lari, bubar langsung. Kalau yang gak punya duit ya udah gak apa-apa. Duit saya ini sekarang ada 10.000, yang 100.000 berani, yang 1 juta berani. Begitu yang 10 juta jadiin 1. Mikir 1000 kali. Begitu yang 1 miliar jadiin 1. Itu sistem, Bapak Ibu. Itu sistem. Hari ini saya nggak bicara tentang sistemnya. Nanti ada waktu lagi saya bicara tentang sistemnya kalau Tuhan mengendaki. Dan itu kami sudah sampaikan. Tapi kadang-kadang kalau secara teoritis gampang, begitu prakteknya nggak berani, nggak dibangun sistemnya nggak bisa. Christ Economic Kingdom System. Di dunia ini ada 3 sistem ekonomi dunia. Yang pertama kapitalis. Liberal, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Makanya Gini ratio yang kaya sama yang miskin makin lebar. Sekarang semua calon presiden ngomong bagaimana. Gimana buktinya kalau bukan dari gereja nggak bisa. Nggak bisa, selama gerejanya masih cinta uang nggak bisa. Ya, begitu gereja orang percaya dia berhenti cinta uang dan dia bisa buktikan unity dalam keuangan, selesai pekerjaan iblis.
Selesai. Transformasi. Pak, gimana Pak? Jadi gini, zaman dulu saya gaji misalnya 1 juta. Ibu Bram penghasilannya 10 juta. Terus Ibu Lori udah balik ya? Oh di belakang. 100 juta. Terus pemain keyboard 1 miliar. Wah kalau gitu udah amin langsung. Ya aminnya udah kencang kan? Ntar dengar dulu, amin dulu dia. Begitu 1 miliar amin, oke. Saya 1 juta taruh di meja 1 juta nih. Oke. Ibu Pastor Bram taruh 10 juta. Ibu Lori 100 juta. Kumpulin. Pemain keyboardnya 1 miliar. Mau gak kumpulin? Oh, tuh dia mulainya ember langsung kan. Tadi 1 M, amin gitu. Begitu M-nya disuruh, ember katanya yang mau dibawa. Ya kan? 1 ember gitu. Tadi amin-amin begitu ya baru ditanam. Ini baru ngomong aja udah begitu. Coba baru istilah, kalau udah beneran. Ya kan? Nyanyi gampang. Bener enggak? Begitu ditantang, ngibrit pasti. Wes, bablas anginnya. Saya tidak lagi mau melayani di situ. Karena di situ udah sesat. Itu gereja GBI WTC yang ada di Cibubur, ngelantur tuh. Masa duit kita dijadiin 1, dipecah 4. Siapa yang paling untung? Saya. 1 juta kan gini, 1 juta tambah 10 juta tambah 100 juta ditambah 1 miliar. Dibagi 4. Yang paling rugi itu yang ember. Benar nggak? Ya kan? Tapi tunggu dulu, tenang aja, jangan ember dulu Pak. Hari ini Bapak 1 miliar. Nobody knows tomorrow. Gak ada yang tahu. Orang bisa mendadak miskin loh. Dulu ada satu konglomerat di Indonesia, saya gak usah sebut lah, stres dia pakai AC sebanyak-banyaknya di kamarnya sampai gak berasa dingin. Waktu kejadian tahun 98. Jangan pikir itu uang segalanya, bukan. Segalanya butuh Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Uang bukan segalanya, masalahnya kita tidak bisa manage uang itu. Kita takluk sama mamon. Padahal Tuhan bilang ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Selama kita bisa pegang uang itu, kita injak dia, kita yang kendaliin, kita bisa atur semuanya. Uang itu bukan menjadi sasaran target kita, tapi uang adalah sarana untuk mencapai target kita. Yang setuju katakan amin. Jadi tadi Bapak saya dirugikan, tunggu dulu. Saya dapat 250 juta dari pembelahan duit, ya kan? Ibu juga dapat semuanya. Yang rugi pasti nomor 1 ya, yang tadi pemain keyboardnya. Tapi tunggu, 250 juta saya satu waktu dengan saya usaha bisa aja jadi 2,5 miliar. Bapak mendadak, maaf ya, pas lagi resesi, krisis, rugi usahanya. Besok saya 10 miliar, mau nggak saya bagi 2,5 miliar? Mau dong. Kayak begitu aja kok repot. Orang itu selalu dia nggak mau dirugikan. Padahal yang namanya kasih itu sacrifice. Yang setuju katakan amin. Nggak bisa. Ya, tadi saya nggak siapin ilustrasi demikian, enggak. Ini ngalir aja Roh Kudus aja. Make sense nggak? Masuk akal nggak? Bisa nggak diterima? Tapi punya nggak keberanian? 5 roti dan 2 ikan. Terus mana anak sekolah minggu? Di bawah. Gini, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke? 5 kali 2 berapa? 10. 5 tambah 2, 7. 5 kali 2, 5 tambah 2 atau 5 pangkat 2 lah segala macam udah. Bisa gak 5.000 orang sisa 12 bakul? Masuk akal apa enggak? Itu iman. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
Praktek, nggak bisa teori. Nah ini yang nanti kita akan buat, tantangin, nggak mudah. Saya udah ngomong sama pendeta-pendeta. Ayo, dia kalau ngajar semua pendeta bisa di atas mimbar. Begitu ditantang bisa lari semuanya. Saya tantang ada satu konglomerat Indonesia, Trigger. Kamu berani nggak? Wah Pak Didi begini-begini, itu sih bagus Pak Didi. Iya, karena kamu berpikir hanya untuk diri kamu dan keturunan kamu. Itu kapitalis. Yang kedua komunis, sistem ekonomi komunis. China dengan Rusia dan yang lain-lain. Buktinya sekarang dia bisa lebih survive kan. Yang ketiga syariah. Saya mau tanya orang Kristen ada yang di mana? 1, 2, 3? Di nomor 1. Makanya nggak bisa, belum ada transformasi. Nggak bisa kayak gereja mula-mula. Makanya gereja tidak disukai. Karena nggak bisa ngebuktikan. Itu fakta. Mereka disukai oleh semua orang. Pertanyaannya kita disukai nggak semua orang? Enggak. Apa? Self correction, reksa. Orang nggak ada pertobatan dalam cintakan uang. Merendahkan diri, unity-nya nggak ada di sini. Doa, pujian, penyembahan, jadi kayak tubuh kita. Ini saya nggak apa-apa sampai jam 1 kan. Ya, memang iya kan Bu, sampai jam 1 ya? Nggak boleh ya, udah pulang dah. Nggak apa-apa. Ntar paling Pak Bram, orang nggak apa-apa kata Pak Bram juga. Lanjut aja. Tadi yang udah punya 1M, ntar siapin 5 roti 2 ikan. Ya dia siapin bener 5 roti 2 ikan mah. Ya kan? Jadi kita harus berani untuk percaya. Ya, kalau tidak punya keberanian untuk percaya, kita cuma teori. Dan umatku baru sampai di sini aja belum tentu udah gagal. Unity-nya aja nggak nyampe dimensi kulit, di bawah kulit ada apa? Daging. Kulit ini apa analoginya? Yang ngebungkus doa, pujian, penyembahan seperti gereja mula-mula. Kemudian di bawah kulit ada daging. Daging itu analoginya apa? Firman yang telah menjadi daging. Mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Kita pikir di GBI ini udah paling dalam, belum tentu. GBI jago dalam perkara-perkara mujizat. Air berubah jadi anggur. Udah. Air berubah jadi anggur. Tadi kita begitu ngomong air berubah jadi anggur dia udah pada lapar haus. Air berubah jadi anggur. Siapa yang pernah lihat mujizat itu? Jujur. Belum kan? Kalau ini ada di gua kita suaranya. Ketinggian ehonya. Ya? Itu gereja yang namanya ortodoks yang ada di Israel. Di Yerusalem, dia tiap-tiap hari dia bisa lihat itu air berubah jadi anggur. Gereja ortodoks, terima kasih. Kita ganti-ganti terus. Air berubah jadi anggur, ini orang ortodoks. Nah, lapar lagi dia. Baru ngomong 5 roti 2 ikan terus gini. Enggak ada yang kebetulan sih. Nah kalau dia lapar ya udah saya taruh dia biar dia. Udah jam 12 Bu, siapin makan siang Bu. Ininya aja bisa lapar katanya. Kalau saya udah tadi dikasih sama ibu. Ada 5 roti 2 ikannya. Beneran saya nggak bohong. Ya kan ada lemper, tadi saya udah makan lemper. Terus makan apa lagi? Roti. Hah? Iya Bu, itu juga saya pecah-pecah sama istri saya Bu. Enggak bercanda. Beneran emang saya pecah juga. Karena istri saya makan dikit, saya makan agak kebanyakan dikit. Sampai di mana 5 roti 2 ikan. Air berubah jadi anggur. Kita nggak pernah lihat, bener nggak? Nggak pernah lihat. Tapi mereka bisa lihat itu kenyataan. Terus dia bilang gini, Pak Didi itu GBI. Tahu nggak judulnya GBI? Dia ledek-ledek ini romonya yang paling ini. Romo ortodoks. Singkatan GBI apa? Gereja
Bethel Indonesia, emang bener. Dia ngeledek begini, gereja botak Indonesia katanya. Ini Bapak kurang ajar, benar si Romo nih saya bilang. Kenapa Bapak bisa bilang gitu? Ya nggak ada apa-apanya. Lihat di sini mana. Ini salib mana di sini? Ada salib nggak? Gambar salib. Bu, ini bukan salib Bu. Ini segini salib Bu. Ini bukan salib. Jomplang ini tahu nggak langsung. Mana lihat salib dari mana? Iya kalau di sini ditutup ini. Saya suka ledekin Pak Bram juga nih sebetulnya. Kalau dia lagi di sini. Ini bukan salib. Salib itu harus seimbang antara kiri dan kanan. Benar nggak? Mengasihi sesama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri itu 50-50. Bapak Ibu begini, saya bukain aja. Perpuluhan itu seperti ini. Ya, kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus, dimensi 1, 2, 3, 4. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Ini bisa panjang loh, ini bisa 2 jam nih. Ini baru satu unity aja nih. Ya, dimensinya tuh kepenuhan segini. Ya skill 37, sungai yang keluar dari bait suci. Ya, orang kalau udah kepenuhan Roh Kudusnya pada dimensi luber, ini perpuluhan, ini per 20-an, ini per 50-an. Ini per 20-an siapa? Zamannya ini Abraham, ini 20% zamannya siapa? 1/5 dari seluruh gandum di Mesir dikumpulin. Siapa? Yusuf. 20%. Kalau orang Kristen sedunia bisa kumpulin 20%, ya, perpuluhannya biarin lah itu gereja lokal. 10% lagi dia kumpulin, bisa gak kita kasih makan sedunia? Bisa. Itu mesti dibangun sistemnya. Dan kita lagi siapin untuk itu. Kemudian segini. 50-50. Separuh dari hartaku aku bagikan ke orang miskin. Siapa itu? Siapa? Regu ini A, B. Ingat yang tukang pungut pajak? Zakeus. Gayus Tambunan. Lah iya benar. Benar enggak? Separuh kasih sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu salib, itu half, 50-50. Segini kalau nggak percaya panggil tukang jahit hitung. Ini 50 nih. Kalau dia mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan akal budi, kata segenap bisa nggak 50%? Segenap artinya berapa? 100. Itu kita udah nggak ada ikatan sama harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nangkep ya? Ya, kalau mau unity itu sampai ke finance. Finance itu uang itu sama dengan blood. Makanya darah Tuhan Yesus dijual 30 keping perak. Harta kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang. Nyawa setiap makhluk ada di dalam darahnya. Enggak mudah. Nyanyi apa doa gampang. Begitu nyangkut soal duit. Pak Didi jangan sentuh duit. Ya ngapain lu khotbah kalau gitu? Roh yang ada padaku lebih besar daripada segala roh di dunia. Roh di dunia yang paling besar adalah roh mamon. Cinta akan uang. Catat itu baik-baik. Selama kita masih cinta akan uang, masih terikat sama harta, masih kekhawatiran gak bisa menang. Selama gereja hanya bisa dalam doa, pujian, penyembahan, firman, visi, sampai ke uang gak nyampe, belum matang. Belum dewasa penuh. Makanya ini challenge-nya kita. Tolong bantu doa, doakan. Tadi saya dengar kesaksian gereja kita di sini sudah ada tanah ya Bu ya. 1 hektar ya. Itu anugerah dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau bagi-bagi gak Bu? Ketawa. Ntar saya ngomong sama Pak Bram aja dulu. Pasti Pak Bram enak aja sih Pak Didi. Enggak, maksud saya gini, itu nanti ada satu itunya lagi. Ya, nanti
itu ada dimensi-dimensinya. Kita harus pelajarin yang Tuhan mau tuh unity seperti apa. Ya patternnya itu gereja mula-mula. The New Apostolic Reformation namanya. Itu udah jamnya 12, tuh lewat udah 12.16 tuh sekarang. Ya, lanjut dulu. Itu baru unity, sampai 4 dimensinya. Kemudian yang atasnya namaku disebut. Nama Tuhan kita siapa? Tuhan Yesus. Buka Matius 10 ayat 32-33. Semoga setengah 1 selesai saya. Karena yang paling sulit tuh yang di nomor 1, unity-nya. Baru masuk yang atasnya namaku disebut. Ini agak sulit tapi masih berani lah orang. 32-33, Matius 10 ayat 32-33. Yuk kita baca sama-sama. 2-3. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Katakan amin. Kalau di gereja gampang gak ngakuin nama Tuhan? Gampang. Di luar berani gak? Belum tentu. Kalau nyangkut soal kerjaan, nyangkut soal bisnis. Pak, saya bersaksi. Ntar saya dipecat, Pak. Ya kan? Pak, saya ada beberapa teman-teman dia pedagang. Kamu berani gak waktu berdagang kamu ngomong sambil nginjil? Business as a mission. Bisnis itu adalah misi. Kesempatan untuk memberitakan firman. Ya masalahnya nanti dia malah lari. Nah, berarti kamu lebih cinta uang. Tadi balik lagi ke nomor 1. Boro-boro berani ninggikan nama Tuhan. Enggak, apa Didi, jangan. Nanti dia tersinggung, saya nggak dapat bisnis. Ini ada satu, ini direkam juga ya? Direkam sih, kalau nggak direkam sih skip. Oh, live streaming. Ini kalau saya buka ini kaitannya besar sama negara kita. Tapi janganlah. Itu apa? Secret benar-benar. Kalau mau tahu setelah yang satu ini. Ya. Oh, dia mau makan mulu nih. Setelah makan katanya. Rupanya udah lapar. Ini kalau ibadah kedua pasti begini nih ya. Terus jadi nggak bisa kalau kita belum berani meninggikan nama Tuhan. Ya begini, kalau saya prinsipnya gini, saya beritakan dulu firman, dia mau terima nggak mau terima, dia jadi sebel sama saya, lalu saya nggak dapat bisnis ya nggak ada masalah. EGP emang gue pikirin itu sekali Yesus tetap Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nyanyi di gereja mah nomor 1. Keluar nyanyi sama-sama. Yuk teriak-teriak di luar. Makanya kita bikin itu Maranatha Song Festival. Ngaduk di mall-mall. Bikin aja di mana-mana. Teriak aja suara Tuhan, nama Tuhan. Gak usah takut. Oh, mereka dia teriak-teriak juga gak takut kok. Kita punya nama Tuhan kenapa mesti takut? Yang setuju katakan amin. Ya, gak usah takut. Takut apa? Kenapa? Oh, mengkristenkan, bukan mengkristenkan. Saya memberi tahu, Anda mau terima, nggak mau terima, itu urusan Anda. Yesus mau diakui, tidak diakui, dia tetap Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Yang rugi siapa? Kita. Dia nggak diakui, dia tetap Tuhan kok. Kamu mau percaya sama dia? Boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Itu caranya waktu kita nginjil. Pakai pujian, pakai penyembahan, pakai bisnis kita. Harus ada keberanian. Lanjut yang ketiga. Merendahkan diri. Matius 16 ayat 24. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Merendahkan diri, sangkal diri, pikul salib. All out. All out. Habis. Sangkal diri. Si Didi nih udah gak ada. Saya pikir saya udah gak ada. Begitu anak saya meninggal kemarin, yang nomor 1, mata saya langsung kena.
Memang saya dulu bekas tabrakan, ini jahitan semua. Saya pikir mungkin terlalu sedih. Itu periksa lagi kemarin sama dokter, wah Pak ini kayaknya gejala autoimun. Pernah saya ngalamin autoimun, hancur badan saya tuh hampir 14 tahun seperti Ayub. Tanya istri saya hobinya berenang. Jadi ayo Pak Didi kita berenang. Saya buka badan saya, kamu kabur semuanya. Itu kalau lagi mau mandi tuh saya buka begitu, kadang gatel. Kalau kena matahari tuh gatel, merah semua. Itu autoimun di kulit. Ya, dia menebal. Itu enaknya pakai apa? Garuknya. Nah, kalau Ayub pakai apa? Beling. Saya garuk aja sampai keluar darah, saya siram pakai arak gosok. Perih. Jadi kalau bicara sakit udah biasa. Ya, sudah. Saya pikir udah selesai. Enggak tahu kena bener. Waktunya dia pulang, deng. Itu separuh dari semangat saya yang sama Pak Bram tuh paling semangat kalau udah bicara tentang kesatuan. Itu saya langsung aduh, capek juga ya Tuhan. Lelah untuk kesatuan gereja nih udah sekian puluh tahun. Udahlah Tuhan, saya mau diem aja lah. Jadi petapa, istilahnya jadi pendoa syafaat, diem aja udah. Saya udah gak mau pusing lagi. Berhenti juga jadi gembala, udah. Kadang-kala kita pikir kita sudah habis, sudah beres, belum. Masih ada dagingnya. Yang tahu cuma Tuhan. Dan waktu kena kita baru berasa. Oh masih ada berarti. Sangkal diri, pikul salib, enggak salah, disalahin. Sakit enggak? Sakit. Kayak Ayub aja. Wah habis dia. Malah sama istrinya juga. Sudah kamu kutukin aja Tuhanmu. Setelah itu kamu mati. Benar gak? Untung istri saya tidak seperti istri Ayub. Karena dia istri yang cakep. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi istri saya seperti Sarah. Cuma gak suruh saya kawin lagi. Kalau Sarah suruh kawin lagi. Ya kan? Iya. Kenapa? Pakai pikiran lagi kalau Sarah. Selama kita pakai pikiran kita, itu belum ada penyangkalan diri. Makanya kalau penyangkalan diri ya sudah sebetulnya I am nothing, zero. Udah nol kita. Mau dijadiin suruh tukang tambal ban juga tambal ban, suruh jadi tukang sapu nggak ada masalah. Ini mata saya, ini kalau lama-lama bukan genit ya, bukan kedap-kedip bukan. Ntar ada yang pikir, tuh ngapain sih itu pendeta? Enggak, kalau dia terlalu ini, nih dia bisa turun sendiri tuh. Lihat enggak? Saya diamin ini. Jadi saya kalau itu mesti konsentrasi penuh. Tapi biarkan aja nanti ada waktunya seperti badan ini 14 tahun. Ya moga-moga matang enggak 14 tahun. Nanti dia berbalik lagi. Lemah katanya otot-ototnya. Ya udah oke enggak apa-apa. Seperti Raja Wali yang lagi paruhnya dibentur-benturin, copotin, kukunya rontokin lagi, bulunya dihabisin, dia harus diem sebetulnya. Ya, maunya emang enak diem, nggak usah bawa firman, nggak usah, duduk aja diem. Tapi lama-lama kalau memang Tuhan nggak kendaki, suruh bangkit jadi terang nggak bisa. Jadi kayak orang perang, kayak veteran, dia udah pada banyak luka-luka, maju terus aja. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari. Ya, sangkal diri pikul salib. Tidak curi kemuliaan Tuhan. Kemudian berdoa. Nah, sampai di sini. Yakobus 5 tadi ayat 16 sampai 20. Tadi saya udah bagikan, Bapak Ibu bisa lihat sesi pertama di khotbah yang pertama. Itu ada 7 tingkatan doa orang benar. Karena ini untuk menyingkat waktu. Kalau enggak nanti bisa benar-benar sampai jam 1 nih. Ya, tadi aja berapa jam Bu? Tadi aja hampir 1 jaman ya Bu ya. Iya kan? Ntar kalau diulangin lagi itu udah ada isinya. Ini nyambung. Doa orang benar bila dia doakan maka besarku kuasanya. Itu dia ada 7 tingkatannya. Doa yang paling tinggi itu doanya Tuhan Yesus. Yohanes 17 ayat 21 itu bolehlah kita buka. Karena ini yang paling tinggi. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Yuk kita baca sama-sama. 23. Supaya belum. Nah,
5 menit udah tadi. Saya tadi, kalau tadi kan 5 menit. Sekarang berapa menit lagi? Pak, Bu, Pak. Masih berapa menit lagi saya? Kok bengong saya ngeliat saya sih? Masih ada 10 menit lagi enggak? Masih 10 menit? Oh iya, stop ya. Pokoknya selesai nggak selesai, makan siang. Oke. Enggak, habis dari sini saya mesti lari cepet-cepet ketemu di Permata Hijau. Udah ditunggu lagi sama hamba Tuhan di sana. Ya, ada pertemuan di sana. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka apa? Kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka apa? Sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Unity the body of Christ. Itu tingkatan doa yang paling tinggi ketujuh. Kesatuan tubuh Kristus se-Indonesia, sedunia. Mungkin enggak? Siapa yang bilang mungkin? Angkat tangan. Ini kalau ditanyain angkat tangan kayaknya tangannya pada nggak mau angkat tangan. Siapa yang percaya gereja pasti bersatu katakan amin. Wah memang suara aja ya. Sampai itu kalau suruh angkat tangan enggak. Pasti. Doa orang benar dengan yakin doa berkasar kuasanya. Apalagi kalau Tuhan Yesus yang berdoa. Jadi ini yang lagi ditunggu momentum ini. Kesatuan tubuh Kristus. Sedunia itu harus didoakan terus. Ya, disyafaatkan. Kemudian dan mencari wajahku. Mencari wajah Tuhan itu Yeremia 23 ayat 18. Ini yang sedang mau dibentuk. Gimana caranya? Lihat di sini. Yeremia 23 ayat 18 sampai 23. Sudah ya, kita baca sama-sama. 23. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan. Jadi kata dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat berasal dari sini. Ini DMT. DMT itu Dewan Musyawarah Tuhan. Itu the top one-nya. Yesaya 2 ayat 2. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak. Waktu gereja menjadi satu, di situ ada muncul pemimpin-pemimpin rohaninya yang dipercaya. Sebagai Dewan Musyawarah Tuhan. Ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Enggak ada yang mimpin di situ, hanya Kristus yang mimpin. Sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya. Siapakah yang akan mendengarkan firman-Nya dan mendengarnya? Ayat 19, perhatikan. Yuk kita baca sama-sama. Lihatlah angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka telah keluar menyambar. Angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang fasik. Lanjut 20. Murka Tuhan tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangkannya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti. Sekarang hari-hari terakhir enggak? Iya. 21. Aku tidak mengutus para nabi itu. Namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka. Namun mereka bernubuat. Ini nubuat palsu. Lu yang buat-buat. Ya, lanjut 22. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Ayat 23, masakan aku ini hanya Tuhan yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan dan bukan Tuhan yang dari jauh juga. Dewan musyawarah Tuhan. Ini terbentuk karena kita cari wajah Tuhan. Nah ini yang lagi disiapkan. Ini udah mulai muncul nih. Baru disadari nih sama pemimpin-pemimpin gereja. Termasuk Katolik. Sama-sama. Unity, kesatuan. Ada DMT-nya, Dewan Musyawarah Tuhan-nya. Jadi gak bisa satu orang yang mimpin. Oh karena GBI. Karena gereja yang paling besar GBI. Gak bisa. Gereja GBI itu paling too small. Tahu yang paling besar? Gereja di dunia.
Katolik. Bener nggak? Tapi waktu kita mau bikin dewan lintas agama, itu sampai ke Monsinyur Suharyo, izin dulu sampai ke pausnya. Pausnya setuju baru bikin di Indonesia. Dan itu udah terbentuk. Merajut kebangsaan, merajut merah putih. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu dimensi pada tatanan Kebinekaan Tunggal Ika. Kita di atasnya. Dewan Musyawarah Tuhannya. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Termasuk Pastor Bram nanti di situ juga ada. Sama-sama. Oh, karena kita semua gereja di sini hanya berapa ratus orang, nggak bisa mimpin. Bukan, enggak. Itu udah mewakili. Saya mau tanya sama ibu, sama bapak. Kita kan tubuh Kristus. Gambarannya kayak speknya misalnya ambil mobil aja dah. Menurut bapak ibu, komponen apa yang paling krusial di mobil? Pak, mesin. Ibu, mesin juga. Jadi mobil, mesin. Terus nggak ada yang lain? Rem, oke, roda. Ya, ada rem, setir. Saya mengambil yang satu aja, pentil. Tahu pentil? Nah, saya cabut 4 biji, nggak saya pasangin tuh pentil. Makanya yang terkecil akan dipakai sama Tuhan. Nangkep gak? Itu ada ayatnya. Orang tuh kadang-kadang memandang remeh, ini orang gak mampu, ini orang gak punya kapasitas, dia gak ada artinya. Di dalam Kristus justru orang yang paling lemah, itu yang akan dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita gak boleh saling melengkapi, itu unity. Unity itu saya punya kekurangan, ditutupi oleh kelebihan Bapak Ibu. Bapak Ibu punya kekurangan gak? Punya, saya tutupin dengan kelebihan saya. Itu unity. Tuh semua ibu yang tepuk tangan. Oh ya, tepuk tangan semuanya. Kenapa ibu yang tepuk tangan? Karena udah lapar ya bu. Supaya cepetan. Ini pendeta udah 12.34 udah lewat 4 menit. Ya, terakhir itu Dewan Musyawarah tuh. Bertobat. Ya kan tadi mencari wajahku, kemudian bertobat, berbalik dari jalan yang jahat. Ada 3 dosa besar, Yudas 1. Wah ini panjang lagi. 3 dosa besar di situ, 3 dosa besar. Kain dosanya apa? Bunuh Abel karena iri hati. Dosa pertama di dunia, di alam semesta ini, iblis iri sama Tuhan. Di mana ada iri hati, di situ terjadi perpecahan. Kalau saya ngelihat tadi kita punya pemain keyboard, imam musik yang dipakai Tuhan, saya senang. Karena saya nggak bisa main keyboard. Saya bangga. Bener nggak? Coba nggak ada keyboardnya. Cuma drum doang. Dung, 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 dung. Jadi topeng monyet kita. Ya, anak saya pemain drum. Dia nggak bisa, yang satu perempuan main keyboard, ya lengkapin. Yang satu nyanyi, ya udah lengkap. Mamanya suruh mimpin pujian, yang khotbah saya, udah jadi satu gereja. Ya, nah, jadi bertobat dari iri hati. Kain, kemudian Bileam, cintakan uang, sama Korah, berontak, kesombongan. Harus ada submission, penundukan diri. Di sini Pastor Bram, biarkan beliau yang mimpin. Karena beliau ditunjuk sebagai pastor, sebagai gembala. Ya, boleh gak kasih masukan? Boleh. Tapi kalau dia udah katakan jalanin, jalanin. Konsekuensinya di tangan beliau. Tanggung jawabnya di tangan beliau. Itu maksudnya. Ya, ada submission. Ya, ada penundukan diri, tidak boleh sombong. Terakhir, baru masuk ke pemulihan. Itu 2 Tawari 7 ayat 15 sampai 22. Ya, bisa dilihat nanti di rumah aja. Karena sudah pada lapar, saya ada lihat wajah-wajahnya. Tambah lama tambah loyo.
Apalagi ibu di sono, dari tadi tuh ibu di sono. Kayaknya yang paling lapar di sono, Bu. Ya, jadi pemulihan pasti terjadi kalau kita tadi ada 6 kriteria, baru masuk ke 7-nya, pemulihannya itu pasti terjadi. Harus terjadi pertobatan dulu, baru terjadi pemulihan. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Kalau pemulihan terjadi tanpa pertobatan? Sombong. Ya, Daud itu biji matanya Tuhan. Apakah Daud gak pernah berbuat kesalahan? Banyak. Tapi Daud orangnya rendah hati. Kalau salah dia ngaku salah. Kita semua di sini nobody perfect. Yang setuju katakan amin. Yang penting kita mau mengakui, kita self correction, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ada kekurangan kesalahan, saya minta ampun. Maka Tuhan akan mendengar dari surga. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi siang hari ini. Terima kasih di dalam satu gerakan pertobatan dan pemulihan Indonesia. Engkau sedang membawa gerejamu, umatmu untuk satu penuaian yang besar yang terakhir sebelum engkau datang kedua kali. Kami belajar dari 2 Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Kami ada unity seperti gereja mula-mula Tuhan Yesus. Bukan hanya dalam doa, pujian, penyembahan, bukan hanya di dalam firman, pengajaran, bukan hanya dalam visi, tapi juga dalam ekonomi. Saling bertolong-tolongan untuk menanggung beban kami. Sehingga kami memenuhi hukum Kristus. Yang atasnya namaku disebut. Kami mau meninggikan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga Tuhan Yesus. Kami tidak akan malu Tuhan untuk mengakui namamu di atas segalanya. Di depan semua orang Tuhan. Di sekolah kami, tempat pekerjaan kami, dimanapun Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan namamu. Dan kami mau merendahkan diri kami. Menyangkal diri, pikul salib. Dan Tuhan kami berdoa untuk terus kesatuan tubuh Kristus boleh terjadi. Dan kami mencari wajah Tuhan di dalam dewan musyawarahmu untuk bertanya, untuk saling bermusyawarah Tuhan Yesus. Mendapatkan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami bertobat dari 3 dosa besar, yaitu ada iri hati, ada kedengkian Tuhan Yesus, yang mungkin tanpa kami sadari. Ampuni kami. Cinta akan uang, pemberontakan kesombongan, ampuni kami. Cabut semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari hidup kami. Sehingga pada waktunya Tuhan akan mendengar dan memulihkan negeri kami Indonesia yang kami kasih. Terlebih Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau mencintai bangsa kami Indonesia. Sebentar masuk pemilu ini, kami percaya Engkau yang akan mengambil alih. Engkau yang akan memilih orang-orang-Mu yang takut akan Engkau Tuhan. Berkaryalah dalam seluruh kehidupan kami, bahkan kota kami, bangsa kami Indonesia, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan Yesus. Tuhan, Namamu besar Tuhan. namamu besar dan layak dipuji. Layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian. Nyanyian pujian bagimu Yesus. Yesus. Haleluya. Pujian bagimu Haleluya Tuhan Yesus. Yesus. Kami kagum, kami bangga akan Engkau Tuhan. Namamu Pakai Tuhan anak-anak. Pakai
pakai gerejamu di tempat ini Tuhan Yesus. Nyanyian pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, Yesus, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. nyanyi Nyanyian pujian bagimu, lawat kami Tuhan, Yesus, lawat gerejamu, lawat kota kami, pujian lawat bangsa bagimu. kami Indonesia Tuhan Yesus. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, Yesus, pujian bagimu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Didi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami ya Tuhan. Biar Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati juga istri dan anak-anaknya Tuhan. Memberkati pelayanan mereka Tuhan dan juga jemaat yang digembalakan ya Bapa. Tuhan biar Engkau terus urapi hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmat-Mu lebih lagi Tuhan. Biar melalui hidupnya dan pelayanannya Tuhan, banyak jiwa yang diberkati. Oh, Engkau berkati Tuhan pelayanan di mana Engkau utus hamba-Mu boleh menjadi terang dan garam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Buat hari ini Tuhan, kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan memberkati apapun yang kau kerjakan dan membuatnya berhasil. Biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk untuk melakukan saat teduh sejenak. Baik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.